Ini cerita tentang dua kakak beradik, dua persembahan, dan dua hati yang sangat berbeda. Kisah ini dimulai tidak jauh dari gerbang Taman Eden, di mana Adam dan Hawa telah memulai hidup baru yang dipenuhi keringat dan perjuangan. Mereka dikaruniai dua anak laki-laki, yang pertama bernama Kain dan yang kedua Habel. Kain lahir sebagai seorang petani. Sejak kecil ia akrab dengan tanah. Tangannya kotor karena lumpur, kulitnya kecoklatan karena matahari, dan matanya terbiasa melihat bibit yang ditanamnya tumbuh menjadi tunas lalu berbuah. Ia seorang pekerja keras. Ia mengolah tanah, membersihkan gulma, dan menjaga tanamannya dari hama. Baginya tanah adalah sumber kehidupan, dan setiap butir gandum yang dipanennya adalah hasil dari kerja kerasnya. Ia bangga akan hal itu. Habel, adiknya, memiliki jalan yang berbeda. Ia menjadi penggembala domba. Hari-harinya dihabiskan di padang rumput yang luas, di bawah langit biru yang tak bertepi. Ia memperhatikan setiap dombanya, membimbing mereka ke tempat yang berumput hijau dan air yang jernih. Ia mengenal setiap anak dombanya, melihat mereka tumbuh dan berkembang. Bagi Habel, domba-dombanya bukan hanya ternak, tetapi juga teman hidup yang perlu ia jaga dengan kasih. Kehidupan mereka berjalan seperti itu. Kain bekerja di ladang, Habel mengembalakan domba. Mereka tumbuh dewasa, dan suatu hari tiba saatnya bagi mereka untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Ini bukan sekedar ritual, ini adalah cara mereka menunjukkan rasa syukur dan hormat kepada Pencipta. Kain datang lebih dulu. Ia membawa persembahan dari hasil panennya, tumpukan gandum yang melimpah, buah-buahan terbaik yang telah ia rawat dengan susah payah. Ia menata persembahannya di atas sebuah mezbah. Di matanya, persembahan ini adalah yang terbaik dari ladangnya, sebuah bukti kerja kerasnya yang tak kenal lelah. Ia menatap persembahannya dengan bangga, menunggu persetujuan Tuhan. Di sisi lain, Habel juga datang, namun persembahannya berbeda. Habel membawa anak domba sulung dari kawanannya. Anak domba itu adalah yang terbaik, yang paling sehat, dan tidak bercacat. Bukan hanya itu, Habel juga mempersembahkan lemaknya, bagian yang paling baik dan paling berharga dari anak domba itu. Ia datang dengan hati yang tulus, penuh kerendahan hati dan pengabdian. Baginya, persembahan ini adalah simbol dari imannya, pengakuan bahwa semua yang ia miliki berasal dari Tuhan. Kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Alkitab mencatat Tuhan mengindahkan Habel dan persembahannya itu. Kata mengindahkan ini sangat penting. Ini bukan hanya tentang menerima persembahan, tetapi juga tentang melihat hati di baliknya. Tuhan melihat hati Habel yang penuh iman dan ketaatan. Ia melihat bahwa Habel tidak hanya memberikan yang terbaik, tetapi juga memberikan dirinya sendiri melalui persembahan itu. Namun, kepada Kain dan persembahannya, Tuhan tidak mengindahkan. Reaksi Kain sangat cepat dan sangat kuat. Ia tidak bertanya mengapa. Ia tidak mencari tahu apa yang salah dengan persembahannya. Sebaliknya, hati Kain sangat panas dan mukanya muram. Ia merasa marah, cemburu, dan tersinggung. Kemarahan itu seperti api yang membakar di dalam dadanya. Ia tidak melihat bahwa masalahnya bukan pada persembahannya, melainkan pada hatinya. Tuhan dengan penuh kasih mencoba berbicara kepada Kain. "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Tuhan bertanya. Ia tidak menghakimi, tetapi memberikan kesempatan untuk refleksi. Jika engkau berbuat baik, bukankah engkau akan diterima? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik,
dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menginginkan engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Peringatan itu sangat jelas. Dosa diibaratkan seperti binatang buas yang mengintai, siap menerkam. Tuhan memberi Kain pilihan, berkuasa atas dosa atau dikuasai olehnya. Ini adalah momen krusial, sebuah persimpangan jalan bagi Kain. Namun Kain tidak mendengarkan. Ia membiarkan kemarahan dan kecemburuan menguasai dirinya. Dosa yang mengintip di pintu kini masuk dan mengendalikan hatinya. Kain memanggil Habel adiknya untuk pergi ke padang. Mungkin Habel mengira mereka akan berbicara, berbagi, atau bekerja bersama seperti biasa. Ia tidak tahu bahwa hatinya sang kakak sudah dipenuhi kegelapan. Di padang yang sunyi, jauh dari mata manusia, Kain membunuh Habel. Sebuah tragedi yang mengerikan. Darah seorang adik membasahi tanah yang selama ini Kain olah. Kehidupan seorang yang tulus, seorang penggembala yang damai, direnggut dengan kejam oleh tangan kakaknya sendiri. Hati Kain yang muram kini benar-benar gelap. Tuhan memanggil Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Kain menjawab dengan kebohongan dan sikap acuh tak acuh. "Aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku." Jawabannya penuh dengan keangkuhan dan penolakan tanggung jawab. Namun Tuhan tahu segalanya. Ia tidak butuh jawaban Kain, tetapi ingin Kain mengakui perbuatannya. "Apakah yang telah engkau perbuat ini?" kata Tuhan. "Dengarlah, darah adikmu itu berteriak dari tanah kepadaku." Darah Habel menjadi saksi. Tanah yang seharusnya subur karena tangan Kain kini terkutuk karena darah yang ia tumpahkan. Sebagai hukuman, Kain diusir dari tanah yang ia cintai. Ia tidak bisa lagi berprofesi sebagai petani karena tanah tidak akan lagi memberikan hasil baginya. Ia akan menjadi pengembara dan pelarian di bumi. Kain pun mulai mengeluh, bukan karena menyesali perbuatannya, tetapi karena hukuman yang ia terima. "Hukumanku ini lebih berat daripada yang dapat kutanggung," katanya. Ia takut jika ada orang yang bertemu dengannya akan membunuhnya. Tuhan meskipun marah, tetap menunjukkan belas kasih-Nya. Ia memberi tanda kepada Kain agar tidak ada yang membunuhnya, sebuah tanda yang melindungi seorang pembunuh dari pembalasan. Dan demikianlah Kain pergi dari hadapan Tuhan menjadi pengembara yang terasing, membawa beban dosa dan penyesalan seumur hidupnya. Saudaraku, kisah Kain dan Habel adalah cerita tentang persembahan. Tetapi lebih dari itu, ini adalah cerita tentang hati. Persembahan Habel diterima bukan karena seberapa besar atau mahal, tetapi karena sikap hati yang benar. Habel memberikan yang terbaik dengan iman, mengakui bahwa Tuhanlah sumber dari segalanya. Ia datang dengan hati yang tulus dan rendah hati. Persembahan Kain ditolak bukan karena jenisnya, tetapi karena hatinya. Kain datang dengan hati yang penuh kebanggaan, menganggap persembahannya sebagai hasil jerih payahnya sendiri. Ia tidak datang dengan kerendahan hati, tetapi dengan ekspektasi bahwa Tuhan harus menerima apa yang ia berikan. Ketika persembahannya tidak diterima, ia tidak introspeksi, melainkan membiarkan iri hati dan kemarahan menguasainya. Pesan terpenting dari kisah ini adalah Tuhan melihat hati, bukan hanya tindakan. Kita bisa melakukan hal-hal yang baik, memberikan persembahan yang besar, atau melayani dengan sepenuh tenaga. Tetapi jika hati kita tidak benar di hadapan Tuhan, semua itu tidak berarti apa-apa. Sikap hati yang salah akan membuka pintu bagi dosa. Kecemburuan dan kemarahan Kain adalah pintu masuk bagi dosa
yang lebih besar, yaitu pembunuhan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kita harus selalu berjaga-jaga atas diri kita. Dosa, seperti yang Tuhan katakan kepada Kain, selalu mengintip dan ingin menguasai kita. Oleh karena itu, setiap kali kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, baik itu pelayanan, persembahan materi, waktu, atau talenta, mari kita periksa hati kita. Apakah kita melakukannya dengan tulus, dengan iman, dan dengan kerendahan hati, atau apakah kita melakukannya dengan motivasi yang salah, dengan kebanggaan, dan dengan ekspektasi untuk diterima? Seperti Habel, mari kita datang dengan hati yang benar, karena yang terpenting bagi Tuhan bukanlah apa yang kita berikan, tetapi hati yang ada di baliknya. Haleluya.